Oke, di sini kita punya Perkenalkan, nama soal saya Atanisa sebagai Yaska berikut. dengan Sebuah 3 perusahaan digit ingin NIM memproduksi terakhir barang dengan biaya produksi 139. yang dinyatakan oleh fungsi Assalamualaikum fx sama warahmatullahi dengan x wabarakatuh. pangkat 3 min Perkenalkan, nama 9 saya x David kuadrat Gonta plus dengan 3 24x, digit NIM terakhir di saya mana x adalah 144. jumlah barang yang Saya dari diproduksi dalam kelas unit. TIE Tentukan jumlah 2024. barang x yang harus Perkenalkan, nama diproduksi saya agar biaya Gisel Matilda produksi Mementu seminimal dengan mungkin. 3 digit NIM Jadi terakhir teman-teman, yaitu kita dapat 146 diketahui bahwa dari kelas kita TIE punya fx 2024. yang menyatakan biaya produksi, Assalamualaikum dan warahmatullahi juga kita wabarakatuh. punya variable Selamat x yang pagi, menyatakan jumlah selamat barang. sore, selamat Dan malam. di Izin soal ditanyakan memperkenalkan berapa diri. banyaknya Nama jumlah saya barang Kenziro Freni Suara x agar biaya dengan NIM produksi seminimal mungkin. 24051204155 Jadi langkah penyelesaiannya yang pertama dari yaitu Prodi kita Teknik turunkan Informatika. fungsi biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi Fungsi wabarakatuh. biaya produksinya Salam tadi kan sejahtera x bagi kita pangkat 3 semua. min Salam 9x Om Swastiastu, kuadrat Namo tambah Buddhaya, Salam 24x. Kebajikan. Kita Nama turunkan saya menjadi Ahmad Anbar 3x Jamil. kuadrat min 3 18x digit yang per terakhir 24. 168. Dan Selanjutnya kita informasi cari saya kelas titik kritis dengan menyamakan turunan pertama dengan 0. Turunan Perkenalkan, nama pertamanya kan saya ini Atanisa 3x kuadrat Yaska min dengan 18x 3 per digit NIM 24. terakhir Kita samakan dengan 0. 139. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi persamaan wabarakatuh. ini tadi Perkenalkan, nama dapat saya kita David Gonta sederhanakan dengan 3 menjadi digit NIM terakhir x saya kuadrat 144. min 6x plus Saya 8 dari kelas sama dengan TIE 0 dengan cara 2024. membagi persamaan ini Perkenalkan, nama saya dengan Gisel Matilda 3. Mementu dengan 3 digit NIM terakhir yaitu Selanjutnya kita 146 faktorkan dari persamaan kelas kuadrat ini TIE dan didapatkan 2024. x min 4 Assalamualaikum warahmatullahi dikali wabarakatuh. x min 2 Selamat sama pagi, dengan 0. selamat sore, selamat malam. Izin Dan kita memperkenalkan dapatkan diri. faktornya Nama saya ialah x Kenziro sama Freni dengan 4 Suara atau x sama dengan dengan 2. NIM Selanjutnya kita tentukan sifat 24051204155 titik kritis dari maksimum atau Prodi minimum Teknik dengan cara Informatika. mencari turunan Assalamualaikum kedua dari warahmatullahi fungsi fx. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Fungsi semua. Salam turunan Om fungsi Swastiastu, pertamanya Namo ialah Buddhaya, Salam 3x Kebajikan. kuadrat min Nama saya 18x Ahmad per Anbar 24. Jamil. Jadi turunan 3 keduanya digit yang terakhir ialah 6x 168. min 18. Dan informasi saya kelas Nah, 3. kita sudah dapat turunan keduanya yaitu 6x min 18. Perkenalkan, Selanjutnya nama kita saya evaluasi Atanisa tiap titik Yaska kritis dengan 3 x digit NIM yaitu terakhir x sama dengan 2 139. atau x sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Gonta dengan saat kita 3 digit memasukkan NIM x sama terakhir saya dengan 2, 144. maka kita Saya dapatkan dari kelas nilai yaitu TIE negatif 6 2024. atau Perkenalkan, maksimum. nama saya Gisel Matilda Mementu Sedangkan saat dengan kita 3 digit memasukkan NIM nilai x sama terakhir dengan yaitu 4, kita dapatkan nilai 6, 146 dari kelas TIE 2024. ya, yaitu Assalamualaikum nilai minimum. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Selamat pagi, jumlah barang selamat sore, x yang selamat harus malam. Izin diproduksi agar biaya memperkenalkan produksi diri. Nama saya seminimal Kenziro mungkin Freni Suara adalah 4 unit. dengan NIM Perkenalkan, nama saya Gisel Matilda Mementu dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 146 dari kelas TIE 2024. Jadi di sini saya akan membahas soal tentang optimasi turunan. Nah, soal tersebut yaitu sebuah pabrik produsen wadah penyimpanan makanan membuat kaleng silinder dengan volume 500 mili dengan 1 milinya itu sama dengan 1 cm. Lalu, berapa ukuran tinggi dan jari-jari lingkaran yang akan meminimalkan penggunaan bahan untuk memproduksi masing-masing kaleng, yaitu meminimalkan luas permukaan dari kaleng tersebut. Nah, jadi yang pertama, step 1-nya itu kita mengetahui kalau diketahui dari volume silindernya itu yaitu 500 mili, lalu kita mengetahui bahwa kaleng silinder ini berbentuk seperti ini. Nah, dengan mengetahui bahwa variabel ini itu R atau jari-jari, lalu H itu sama dengan tingginya. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari volume silinder itu kan sama dengan PR kuadrat H ya. Nah, karena tadi volume silindernya udah diketahui 500 mili, jadi kita bisa tulis bahwa 500 sama dengan PR kuadrat H, lalu kita pindah ruaskan H sama dengan 500 per PR kuadrat. Nah, kaleng silinder ini kan berbentuk seperti ini. Kalau misalnya kita taruh mendatar si kaleng silinder ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa terdapat dua lingkaran pada tutup dan alas, dan dinding sampingnya ini berbentuk persegi panjang dengan rumusnya ini L sama dengan 2PR. Lalu, kan tadi udah diketahui bahwa luas permukaan kaleng itu kan rumusnya itu 2 dikali luas lingkaran ditambah luas dinding samping. Nah, ini rumusnya luas permukaan sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRH. Ini luas lingkarannya, ini luas dinding sampingnya. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa hanya itu sama dengan 500 per PR kuadrat, maka kita bisa substitusi dari soal tersebut bahwa L sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PR 500 per PR kuadrat. Nah, kita
atau kita kaliin dulu 2 PR dikali 500 per PR kuadrat, 2 dikali 500 1000, lalu PR-nya bisa kita coret, Pi habis, R, ini kan R kuadrat, di sini R, jadi sisa per R. Jadi sama dengan, L sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 1000 per R, dengan R itu tidak boleh sama dengan 0, dan R itu harus lebih dari 0. Lalu di sini kita menentukan nih, jari-jari silinder ini berapa sih agar meminimalkan banyak material yang dibutuhkan untuk memproduksi si kaleng ini, dengan kita mencari R sedemikian hingga LR itu kita dapat minimum. Nah, untuk mencari itu kita menggunakan mencari titik kritis. Nah, mencari titik kritisnya itu kita menggunakan titik stasioner. Dengan tadi kita sudah dapat bahwa LR-nya itu sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 1000 per R, dengan lalu kita turunkan. Jadi sama dengan LR itu 4 PR dikurang 1000 per R kuadrat, dengan R itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, titik stasioner ini kan kita ketahui bahwa titik di mana L turunan R-nya ini sama dengan 0. Berarti kita substitusi bahwa L turunan R ini 0 sama dengan 4 PR dikurang 1000 per R kuadrat. Berarti 0 sama dengan 4 PR pangkat 3 dikurang 1000 per R kuadrat. Lalu 0 sama dengan 4 PR pangkat 3 dikurang 1000. Lalu kita pindah ruaskan, 4 PR pangkat 3 sama dengan 1000. Lalu R pangkat 3-nya ini 1000 per 4 kan hasilnya jadi 250. Jadi R pangkat 3 sama dengan 250 per pi. Lalu R ini sama dengan akar pangkat 3 dari 250 per pi. Nah, hasilnya itu mendekati 4,3 cm. Karena kita sudah mengetahui nih bahwa titik stasioner ini R mendekati 4,3 cm, lalu titik singularnya itu adalah titik di mana R ini tidak terdefinisi. LR tidak terdefinisi di R sama 0, tetapi si 0 ini bukan termasuk daerah asal fungsi L, sehingga fungsi L ini tidak mempunyai titik singular. Maka satu-satunya titik kritis adalah titik stasioner, yaitu R sama dengan akar pangkat 3 dari 250 per pi mendekati 4,3 cm. Nah, pokoknya titik kritis ini adalah harus memenuhi paling tidak salah satu dari syarat berikut, yaitu titik ujung dari I, titik stasioner, atau titik singular. Karena tadi cuman titik memenuhinya itu titik stasioner, maka satu-satunya titik kritisnya itu adalah titik stasioner. Baik, sekarang kita akan cek titik kritisnya. Yang pertama, berdasarkan teorema A, uji turunan pertama menunjukkan apakah titik kritis merupakan titik minimum atau maksimum dengan cara mengecek kiri dan kanan titik. Di sini titiknya adalah 4,3. Jika L aksen R lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam 0,4,3 dan L aksen R lebih besar dari 0 untuk semua X dalam 4,3,0, maka LR adalah nilai minimum lokal. Yang kedua adalah dengan menggunakan uji turunan kedua. L aksen 2 kali aksen R sama dengan 4pi ditambah 2000 per R kubik, yang R-nya yang pastinya R tidak sama dengan 0. Lalu L 2 kali aksen akar 3 dari 250 per pi, kita rubah R-nya menjadi akar 3 dari 250 per pi sama dengan 4pi ditambah 2000 dibagi akar 3 dari 250 per pi kubik. Karena di sini itu ada akar 3 dari 250 per pi yang akar 3-nya bertemu dengan kubik, jadinya
kita hilangkan saja menjadi 250 per pi. Setelah itu L 2 kali aksen akar 3 dari 250 per pi sama dengan 4 pi ditambah 8 pi. 2000 dibagi 250 pi hasilnya adalah 8 pi. Lalu kita tambahkan 4 pi dan juga 8 pi hasilnya 12 pi. Lebih besar dari 0. Dengan gambar grafik seperti ini di samping. Menurut teorema uji turunan kedua, jika f 2 kali aksen c lebih besar dari 0, maka fc merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f. Dengan catatan sesuai pada grafik, jika f 2 kali aksen x lebih besar dari 0, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Jadi, jari-jari lingkaran yang menghasilkan nilai minimum adalah akar 3 dari 250 dibagi pi, yaitu 4,3 cm, disubstitusikan nilai R ke persamaan H, yaitu 500 dibagi pi R kuadrat. Lalu kita langsung rubah R-nya menjadi akar 3 dari 250 per pi, yang hasilnya adalah 8,6 cm. Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan luas permukaan yang minimum sehingga meminimalkan penggunaan bahan dalam 20 pembuatan kaleng silinder, dibutuhkan jari-jari dengan ukuran akar 3 dari 250 per pi, yaitu 4,3 cm, dan tinggi dengan ukuran 500 dibagi pi dikali akar 3 dari 250 per pi kuadrat, yang hasilnya 8,6 cm. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal mendasar dari optimalisasi turunan. Di sini saya memiliki peraturan dari soal-soal saya, yaitu yang pertama adalah temukan titik stasioner nilai X di mana turunan dari Fx adalah sama dengan 0, dan tentukan apakah nilai titik stasioner tersebut merupakan titik maksimum atau minimum lokal dari fungsi yang telah saya sediakan. Di sini saya menyediakan dua fungsi, di mana dua fungsi ini akan menjadi dua soal, yaitu soal yang pertama adalah fungsi fx, di mana fx adalah 2x pangkat 3 minus 9x pangkat 2 plus 12x minus 1. Lalu untuk soal yang kedua ada fungsi gx, di mana gx adalah minus x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 minus 5. Lalu langsung saja kita ke jawabannya. Di sini saya membagi jawabannya menjadi 4 cara. Yang pertama kita akan menyelesaikan dari soal nomor pertama dulu, di mana fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 3 minus 9x pangkat 2 plus 12x minus 1. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari turunan pertama. Ingat, pada materi turunan kita harus mencari turunannya satu persatu, dimulai dari turunan dari 2x pangkat 3, dan lalu kita akan mencari turunan dari 9x pangkat 2, dilanjutkan dengan kita harus mencari turunan dari 12x dan turunan dari 1. Maka didapatkan turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 6x kuadrat minus 18x plus 12. Lalu untuk cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah mencari titik stasioner, di mana kita akan mencari titik stasioner menggunakan turunan pertama. Turunan pertama sudah kita ketahui, maka kita akan menyederhanakan turunan pertama tersebut menjadi x kuadrat minus 3x plus 2 sama dengan 0. Setelah itu kita akan menjabarkan lebih rinci atau menyelesaikan persamaan kuadrat dari yang telah saya sebutkan tadi menjadi x minus 1 dan x minus 2. Maka didapatkan titik stasionernya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Lalu untuk cara yang ketiga adalah kita harus mencari turunan ketiga, di mana kita akan memasukkan turunan pertama untuk mencari turunan kedua dari 6x kuadrat minus 18x plus 12. Itu adalah turunan pertamanya ya. Lalu untuk turunan keduanya kita berhasil mendapatkan 12x minus 18. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan titik stasioner. Untuk x sama dengan 1 kita menggunakan turunan kedua,
di mana turunan kedua dari f X sama dengan 1 adalah minus 6. Karena turunan kedua dari f X sama dengan 1 lebih besar, lebih kecil daripada 0, maka X sama dengan 1 adalah titik maksimum lokal. Lalu selanjutnya untuk X sama dengan 2, di mana kita berhasil mendapatkan nilai 6, maka f turunan kedua dari f dari nilai x-nya adalah 2 lebih besar daripada 0, maka x sama dengan 2 adalah titik minimum lokal. Lalu kita akan beralih ke soal pembahasan nomor 2, di mana soal pembahasan nomor 2 ini lebih rumit daripada nomor 1 karena titik stasionernya ada 3 jawaban. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya satu jawaban saja. Langkahnya sama seperti soal yang pertama, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan min X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 minus 5. Ingat, ketika kita ingin mencari turunan pertama, maka kita harus mencari dari satu persatu dari fungsi yang telah diberikan, di mana fungsi pertamanya adalah min X pangkat 4. Maka kita harus mencari turunan dari min X pangkat 4, yaitu min 4x pangkat 3. Lalu kita akan mencari turunan dari 4x pangkat 3, dan kita berhasil mendapatkan turunan dari 4x pangkat 3 tersebut adalah 12x pangkat 2. Lalu selanjutnya adalah 2x pangkat 2 kita akan turunkan menjadi 4x. Lalu untuk 5 kita akan hapus karena dia tidak memiliki konstanta di dalamnya. Jadi turunan pertama dari Gx adalah min 4x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 4. Di mana kita akan menyederhanakan turunan tersebut atau mengurai lah istilahnya menjadi min 4x tanda kurung buka kurung tutup x pangkat 2 min 3x minus 1, di mana dari persamaan tersebut kita mendapatkan dua calon untuk mencari titik stasioner. Yang pertama adalah x sama dengan 0, dan yang kedua adalah x kuadrat min 3x minus 1, di mana misi kita adalah untuk mencari calon yang kedua, dan kita berhasil dari persamaan tersebut kita berhasil mendapatkan X sama dengan 3 plus akar 13 per 2 dan X sama dengan 3 min akar 13 per 2. Jadi titik stasioner dari fungsi Gx ada 3. Yang pertama adalah X sama dengan 0, lalu yang kedua ada X sama dengan 3 plus akar 13 per 2, dan yang ketiga adalah X sama dengan 3 min akar 13 per 2. Lalu seperti langkah sebelumnya, kita harus mencari turunan kedua dari fungsi Gx, di mana kita harus mencari satu-satu ya, sama seperti turunan pertama. Dimulai dari min 4x pangkat 3. Turunan keduanya adalah min 12x pangkat 2. Sedangkan untuk plus 12x pangkat 2, turunan keduanya adalah plus 24x. Dan yang terakhir adalah 4x, turunan keduanya adalah plus 4. Lalu kita akan memasukkan salah satu dari 3 jawaban yang telah kita temukan. Yang lebih gampang adalah x sama dengan 0, di mana ketika kita memasukkan x sama dengan 0 ke turunan kedua dari fungsi Gx, maka akan didapatkan turunan Gx di mana x-nya adalah sama dengan 0 adalah plus 4, di mana plus 4 adalah lebih besar dari 0, maka x sama dengan 0 adalah titik minimum lokal. Sekian, terima kasih. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang soal tentang kilang minyak menggunakan rumus optimasi turunan. Soalnya adalah akan dibangun sebuah kilang minyak lepas pantai di laut, di mana minyak yang dipompa akan disalurkan ke satu lokasi B dari pantai daratan. Dengan cara membangun pipa minyak menyeberangi laut di bawah permukaan air sampai ke suatu titik P di tepi pantai, dan kemudian dilanjutkan dengan pipa darat dari titik P ke B. Jika A adalah titik tepi pantai terdekat dengan kilang minyak, P terletak antara A dan B. Jarak A dan B kilang minyak adalah 4 km. Jarak A dan B adalah 10 km. Biaya pembuatan pipa laut adalah $200.000 per kilometer, dan pipa darat adalah $100.000 per kilometernya. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan jarak PB agar biaya pembuatan pipa minimum. Maksudnya pembuatan pipa minimum itu agar uang yang dihasilkan atau uang yang dikeluarkan untuk
proses pembuatan pipa itu lebih sedikit. Jadi pertama-tama kita buat diagram dulu. Kita buat apa yang ada di sini tertera. Buat kita nanti lebih mudah untuk mengerjakannya. Ini tertera dengan jelas bukan? Kalau ada titik B, di sini ada titik B, lalu ada titik A, lalu ada titik B, yang mana lokasi titik B ini tertera di antara titik B dan titik A. Tertera di sini, oke? Titik B terletak di antara A dan B. Lalu di situ tertulis juga kalau jarak kilang minyak ini km dari titik A adalah 4 km. Oke. Lalu panjang dari titik B ke B adalah Y. Sesuai dengan yang ada di soal. Oke. Nah, lalu panjang dari A ke B itu adalah 10 meter. 10 km, maaf. Lalu bagaimana kalau kita pengen tahu panjang A ke B? Caranya adalah panjang A ke B dikurangi PB. Jadi 10 dikurangi Y. Itu akan sama dengan panjang dari titik A ke B. Begitu. Lalu untuk panjang dari kilang minyak ke titik P, itu kita menggunakan Pitagoras. Rumusnya sama. X sama dengan 4G kuadrat ditambah 10 min Y kuadrat, lalu kita akar. Setelah kita membuat diagram seperti sebuah fungsi seperti ini. Nah, dari semua premis tadi kita langsung saja mengerjakannya. Oke. Jadi dari yang kita dapat tadi dari premis tadi, itu ada yang pertama adalah kita bisa membuat yang namanya biaya total. Karena tadi itu kan kita mau buat ini kan ya. Panjangnya 4 kilo dan per kilonya adalah ini 200 macam. Ini tadi. Nah, kalau kita membuat sebuah rumus, biaya totalnya adalah 2x tambah y. 2x ditambah y, oke. Nah, x itu apa? X itu panjang dari kilang minyak ke titik P. Sedangkan y adalah panjang dari titik P ke titik P tadi. Nah, langsung sih kita inputkan rumusnya tadi. 2x sama dengan 2 dikali akar 4 kuadrat tambah 10 min kuadrat ditambah y. Lalu kita distribusikan. Nah, B itu tadi kita singkat biar lebih enak, kita singkat begitu saja. Kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, kita turunkan, kita inverskan, bentuknya menjadi seperti ini. Kalau sudah kita turunkan, kita bentuknya kita sederhanakan, dan jadilah bentuk seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan inverse tadi, kita harus inverse tadi sama dengan 0. Kalau kita sudah melakukan itu, maka akan terjadilah rumus yang seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan di setiap sisi dengan angka -1, lalu jadilah angka ini. Lalu, yang di bawah sini, kita pindah ke sebelah kanan, jadinya seperti ini. Nah, di setiap ruas atau setiap sisi kita tambahkan 1 per A. Menambahkan 1 per A biar lebih enak. Oh maaf, bukan tambahkan, maksudnya itu ini 10 min kan nilai sama dengan A. Kita ubah biar lebih mudah juga. 2A sama dengan akar 16 tambah kuadrat. Kita sederhanakan sampai ketemu nilai A dalam 4 akar 3 per 3. Setelah didapatkan tadi, sederhanakan terus. Kita menggunakan premis yang pertama tadi, kalau A sama dengan 10 min Y. Nah, A itu kan sama dengan 4 akar 3 per 3. Nah, A tadi kita ubah jadi 10 min Y sama dengan 4 akar 3 per 3. Lalu 10-nya kita pindah ke kanan, pindah ruas ke kanan, dan ketemulah Y-nya 30 min 4 akar 3. Jadi, jarak P ke B adalah 30 min 4 akar 3 per 3. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.